Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi berkaitan terhadap energi kamu dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan masih mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini tidak lagi memiliki yang namanya keseimbangan, tidak lagi memiliki yang namanya kestabilan, dan tidak lagi bisa menyombongkan diri atas sifat keegoisan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya pihak lain itu masih merasa terkoneksi, akan tetapi koneksi tersebut membuat pihak lain itu beranggapan seperti orang yang sedang memerlukan suatu bantuan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu,
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, sepertinya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kamu masih merasakan suatu koneksi yang dimana koneksi tersebut seakan-akan antara peduli atau memang kasihan? Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini ada satu energi yang sedang mengarah terhadap diri kamu, tetapi diri kamu belum sanggup untuk memberikan satu keputusan? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban ataupun respon dari kedua pertanyaan saya tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan posisi energi kamu dan posisi kedua pertanyaan itu. Bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu seseorang yang penuh dengan situasi yang sangat-sangat membingungkan. Bingung untuk mengambil satu keputusan, tetapi menyadari sudah waktunya untuk mendapatkan kebebasan. Bingung untuk bertindak, tetapi masih mempergunakan perasaan yang dimana perasaan tersebut membuat diri kamu tidak mampu untuk melupakan dan tidak mampu untuk mengakhiri. Bingung untuk memperjuangkan, tetapi masih berpikiran untuk menjaga berbagai mental yang ada di ruang circle kamu, yang seakan-akan diri kamu itu terjebak antara koneksi yang tidak memberikan diri kamu keuntungan. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang ini. The Emperor, kartu pertama yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya serta mengaitkan kartu yang saya pegang ini masih mengarah terhadap posisi energi kamu, saya mengategorikan kamu itu masih memiliki unsur kasihan dan masih memberikan kesempatan, karena memang kamu tidak mau orang yang kamu prioritaskan itu berada di dalam keterpurukan. Saking tulusnya diri kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Leonya, sepertinya kartu yang saya pegang ini sudah membuat diri kamu di titik kejenuhan,
sudah membuat kesabaran kamu itu diuji kembali, tetapi kamu malah beranggapan apakah saya yang terlalu pintar atau memang diri saya yang terlalu goblok untuk masih mempertahankan. Padahal kamu sudah menyadari, semakin kesini semakin lama tidak bisa berkembang dan tidak bisa bergerak. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Ariesnya, saya rasa kamu harus bisa memiliki sifat yang egois. Kenapa saya mengatakan diri kamu harus memiliki sifat egois? Karena di balik diri kamu mendapatkan sifat egois itu, orang yang dahulu menyakiti diri kamu, dia akan paham dan dia akan lebih menghargai diri kamu. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya. Tetapi coba kamu pikirkan secara logika. Kalau kamu yang tidak bertindak dan mengikuti permainan yang dia berikan terhadap diri kamu, saya rasa kamu yang akan selalu bersedih. Bagaimana, Wak Geng? Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut kamu cocok, angkat. Kalaupun tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu dengan apa yang barusan saya katakan agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Emperor, yang seharusnya diri kamu mendapatkan suatu keseimbangan, tetapi keseimbangan itu tidak kamu dapatkan dari orang yang kamu berikan rasa ketulusan kamu. Yang seharusnya diri kamu memiliki impian untuk menikmati kehidupan di masa tua, saya rasa itu hanya sekedar impian yang bersifat omong kosong. Kenapa saya mengatakan bersifat omong kosong? Karena memang secara umur, secara fisik lebih dewasa dari diri kamu. Tetapi belum tentu dari pemikiran lebih dewasa dari diri kamu. Belum tentu lebih dewasa. Kalau memang dia berpikiran lebih dewasa dan menganggap diri kamu itu seseorang yang benar-benar bisa untuk dihargai, kenapa diri kamu untuk saat ini sedang berusaha bangkit dari kehancuran asmara kamu? Ini dia, Wak Geng. Ini dia, Wak Geng. Kalaupun diri saya masih ingin membahas mengenai hubungan asmara kamu secara hubungan rumah tangga, saya rasa hubungan rumah tangga kamu itu dijalankan berdasarkan sifat yang egois, karakter yang keras kepala, dan tidak peduli. Yang satu sibuk berpetualang, yang satu sibuk menjaga hubungan itu agar dinilai masih nyaman, yang satu sibuk mencari keuntungan dari hubungan rumah tangga, yang satu justru tersiksa. Yang satu enjoy, yang satu tertekan. Hubungan rumah tangga apa yang kamu jalankan kalau kamu yang lebih dominan berperan aktif? Hubungan rumah tangga seperti apa yang kamu jalankan kalau hubungan rumah tangga itu kamu yang lebih dominan memperjuangkan? Capek berkelana, capek berpetualang, kembali terhadap diri kamu. Dengan kata-kata rayuan, kamu terhanyut. Ketika diri kamu terhanyut, kamu memberikan kesempatan. Kesempatan itu mengharuskan diri kamu untuk kembali memprioritaskan manusia itu. Saya rasa kamu salah memilih orang. Kalau saya ingin masih membahas hubungan LDR kamu,
baik yang memiliki ikatan ataupun tidak memiliki ikatan. Apa yang barusan saya katakan di dalam rumah tangga tadi, kamu pun ikut menjalankannya, tetapi berbeda versi. Versi yang dimana selalu berharap hubungan LDR itu memberikan ketenangan, tetapi ketenangan yang didapatkan bukan berdasarkan dari perasaan, melainkan ada yang dicari dan sengaja memberikan unsur tarik ulur. Di awal memang saya mengakui sangat begitu nyaman, tetapi semakin kesini saya rasa kenyamanan itu berubah drastis. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah pasti kamu sedang berusaha keras untuk mendapatkan perubahan atau sisi keseimbangan kamu, atau segala cara sedang kamu lakukan untuk mendapatkan yang namanya kestabilan. Sudah mulai ini saatnya yang saya lihat terhadap diri kamu memakai logika kamu secara cerdas. Atau jangan-jangan diri kamu yang single parent sedang menjalin hubungan terhadap energi baru. Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah untuk saat ini diri kamu sedang menjalin suatu hubungan baru terhadap energi baru kamu? Ya, kalau memang kamu sedang menjalin suatu hubungan baru terhadap energi baru kamu, saya hanya menyarankan jangan terlalu cepat untuk memberikan suatu keputusan, karena memang diri kamu gegabah. Kenali dulu. Karena bisa saja kemunculan kartu The Emperor ini, energi baru kamu itu dengan sengaja memberikan diri kamu kenyamanan, tetapi dia sudah mengetahui di mana sisi kestabilan kamu. Jangan gegabah untuk memberikan satu keputusan walaupun ada seseorang memberikan diri kamu ketenangan. Selektif. Kalau saya mengarah terhadap kondisi keuangan kamu, pikirkan setiap apa yang ingin kamu keluarkan. Jangan terlalu terpancing dengan nafsu kamu. Karena ketika diri kamu terpancing dengan nafsu kamu, kondisi keuangan kamu itu akan membuat diri kamu terjatuh. Kalau saya mengarah terhadap situasi pekerjaan kamu, sepertinya untuk saat ini diri kamu saya kategorikan sedang berdebat. Ada satu perdebatan yang saya lihat, di mana perdebatan itu membuat diri kamu berpikir secara keras dan seakan-akan kamu beranggapan aneh. Kalau saya mengarah terhadap kondisi bisnis kamu, sama halnya dengan sisi keuangan yang saya katakan tadi. Pikirkan setiap perencanaan, pikirkan secara bijak. Kalau kamu ingin bisnis kamu itu berjalan sesuai dengan harapan kamu. Karena munculnya kartu The Emperor ini bisa berbicara terhadap hal positif, bisa berbicara terhadap hal negatif. Semua tergantung kepada pola pikir kamu. Kalau kamu merasa informasi yang saya katakan ini, kamu membenarkannya, it's okay. Kalaupun tidak, saya hanya bisa memberikan informasi tersebut. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan,
sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, sepertinya secara koneksi manusia ini masih terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi belum tentu bisa dipertemukan karena manusia ini menunggu satu momen yang dimana momen tersebut agar alam semesta bisa memberikan kesempatan terhadap diri dia agar diri dia memperbaiki yang sempat rusak. Atau jangan-jangan energi masa lalu kamu sudah memberikan diri kamu suatu komunikasi baru-baru ini, yang dimana komunikasi tersebut bisa saja berbicara terhadap hal di luar perasaan atau menuntut sesuatu hal. Karena memang saya melihat ketika manusia ini memberikan diri kamu suatu komunikasi, diri dia tidak lagi memiliki apa-apa. Diri dia tidak lagi seimbang. Diri dia tidak lagi bisa bergerak. The Emperor, Wak Geng, yang dahulu memiliki power, tetapi power itu hilang akibat kesenangan untuk bersenang-senang. Saya rasa manusia ini tidak bisa lagi menyombongkan diri. Tidak bisa lagi beranggapan dia yang paling penting. Karena ya untuk saat ini dia hanya bisa menangisi kondisi diri dia tanpa diri kamu. Menyesal dan membandingkan diri kamu antara pihak yang bersama dengan diri dia untuk saat ini. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati. Dia, kamu, zrek. Pengkhianatan, sakit hati. Hadirnya pihak lain membuat perasaan kamu itu hancur. Hadirnya pihak lain yang seakan-akan diri kamu beranggapan, apa-apaan ini semua? Apakah ini balasan ketulusan saya? Apakah ini hasil dari perjuangan saya? Apakah ini kenyamanan yang saya dapatkan, yang saya berikan terhadap orang lain? Hancur, kecewa, menangis, bersedih, tidak terima dengan kondisi yang berada di sekeliling kamu, yang seakan-akan kondisi itu menekan diri kamu agar diri kamu merenung. Dan saya yakin pun kamu ada penyesalan untuk saat ini. Penyesalan yang sudah terlambat. Kalau penyesalan itu datangnya di awal, mungkin kamu melakukan pendaftaran BPJS. Kedua kartu yang saya pegang ini akan saya kesampingkan terlebih dahulu posisi energi kamu, karena saya tadi mengambil topik mengenai manusia tersebut. Kedua kartu ini secara tidak langsung membuat manusia itu perasaan dia sudah kecewa. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa kecewa. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa tersakiti. Three of Swords, 3 pedang. 3 pedang. Saya kira ini kalaupun ada kaitannya terhadap hubungan asmara di luaran sana yang sedang dia jalankan, karena bisa saja manusia ini berharap dari pihak ketiganya, tetapi pihak ketiganya justru membalikkan kondisi diri dia.
Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 8 pedang. 3 pedang, 8 pedang. 8 pedang yang mengikat seseorang. Di mana 8 pedang ini saya hanya mengambil 2 arti saja. Tekanan dan buntu. Dia mengira ketika mengabaikan diri kamu adalah keputusan yang begitu sangat tepat. Tetapi kenyataannya apa? Dia sakit hati. Dia menerima tekanan. Semuanya bersifat buntu. Kalaupun diri kamu melihat manusia itu mempertunjukkan keadaan diri dia sangat bahagia, saya rasa kebahagiaan itu hanya kamuflase dia. Saya rasa kebahagiaan itu sengaja dia buat agar memancing diri kamu, agar diri kamu merasa emosi dan agar diri kamu tidak terima, agar diri kamu terobsesi untuk memberikan suatu pesan yang bersifat negatif. Salah memprioritaskan ini manusia, Wak geng. Kartu pertama saja sudah muncul kartu The Emperor. Sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan bijak. Ini dia. Unsur api. Ingin kembali terhadap hal yang pernah dia rusak, tetapi ketika ingin kembali terhadap orang yang sudah disakiti, justru orang yang disakiti ini merasa sudah tidak peduli. Apa yang barusan saya katakan ini saya arahkan terhadap posisi energi kamu. Kamu sudah tidak peduli terhadap manusia itu karena memang ada yang sedang kamu prioritaskan. Saya rasa yang sedang kamu prioritaskan ini untuk saat ini bagian kestabilan keuangan kamu mungkin. Dan kamu lagi happy-happynya sepertinya menjalin komunikasi terhadap energi baru kamu ya Wak geng. Ini yang saya lihat. 3 kartu yang saya pegang ini, kalau kamu masih mempertanyakan bagaimana keadaan dia dan bagaimana dan apa yang sedang dia rasakan, 3 of Swords. Kekecewaan, sakit hati, serta buntu, tidak mendapatkan ketenangan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 10 pedang. 10 pedang. Yang dimana 10 pedang ini mengarah terhadap seseorang. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya rasa posisi energi kamu masih mengingat pengkhianatan yang pernah kamu terima dari manusia itu. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, manusia itu pun mengingat pengkhianatan yang dia berikan terhadap diri kamu. Masih sama-sama mengingat, tetapi ingatan itu bukan bersifat positif. Yang satu menyadari, yang satu menyimpan. Yang satu ingin berubah, yang satu tidak peduli. Yang satu ingin mengarah, yang satu lagi happy-happynya memprioritaskan keseimbangan hidup. Pengkhianatan yang menjadi faktor utama ketika diri kamu tertekan, ketika diri kamu sakit hati. Pengkhianatan yang dia terima untuk saat ini ketika diri dia memprioritaskan orang di luar diri kamu, membuat diri dia mendapatkan tekanan seperti beban. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul 5 tongkat.
Muncul 5 tongkat. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dari kelima tongkat tersebut, ini manusia sedang berjuang. Sedang berjuang terhadap satu hal. Sedang berusaha keras untuk meyakinkan diri kamu, atau memang ini manusia sedang merenungi atau menangisi keadaan diri dia untuk saat ini. Karena 5 tongkat ini, Wak Geng, menggambarkan situasi yang menginginkan sesuatu hal tetapi penuh dengan perjuangan. Ini dia. Kalau saya mengarahkan terhadap hubungan perselingkuhan yang dia jalankan untuk saat ini, sepertinya hubungan perselingkuhan itu saling memberikan suatu perlawanan untuk mendapatkan sesuatu hal yang bagi saya tidak penting untuk saya katakan di sini. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu terhadap topik yang saya katakan tadi, ya bisa saya kategorikan manusia ini merasa kecewa, merasa terhianati, menangis, dan kemalangan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.